فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ikhwatal iman wa akhwati fillah, talabatul ilmi rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan karakteristik manhaj salaf ya. Di dalam pembahasan al-ghulu fil aqidah, gulu di dalam akidah ya. Yang keenam ya, ahlu sunnah pertengahan antara mu'tazilah dan yang mengikuti mereka dari mutakallimin. Mutakallimin bukan muta'allimin. Mutakallim artinya orang yang ahlul kalam ya. Muta'allimin ini adalah para pelajar. Muta'allimin ya. Beda mutakallim dengan muta'allim. Kelompok mutakallimin yaitu ahlul kalam seperti Kullabiyah, Al-Asy'ariyah, Al-Maturidiyah dan selainnya dalam perkara mangkul, dalil-dalil syar'i dan ma'qul, dalil-dalil akli. Mu'tazilah dan yang sepaham dengan mereka yang berlebih-lebihan di dalam menyanjung akal. Mereka lebih mendahulukan akal daripada nakal. Mereka lebih mendahulukan logika daripada dalil yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ini adalah kekeliruan yang terdapat dari kelompok Mu'tazilah. Mereka berlebihan di dalam menyanjung akal. Mereka menjadikan dalil nakli hanya sebagai khabar dan tidak memberikan faedah, hanya sekedar informasi, tetapi tidak ada asarnya, tidak ada pengaruh. Sedangkan akal dapat memberikan faedah. Dan hal ini mereka telah menolak perkara akidah yang telah ditunjukkan oleh Al-Quran, As-Sunnah, ijma' salafus soleh berupa adanya azab kubur, syafaat dan selainnya. Nah, ini diantara apa yang menjadi kekeliruan ya. Ini sudah ya. Yang poin yang keenam ini sudah ya nampaknya ini. Taib. Jazakallah khairan. Iya, berarti kita sudah selesai sebenarnya gulu di dalam akidah dan gulu di dalam ibadah. Kemudian kita juga sudah selesai gulu di dalam muamalah ya. Berarti sekarang gulu di dalam perkara adat istiadat ya. Taib. Ini sudah tanggung kita murojaah, jadi kita tuntaskan terlebih dahulu ya poin yang keenam di dalam gulu fil akidah. Adapun ahlu sunnah mereka berprinsip pertengahan ya. Tidak berlebih-lebihan di dalam menyanjung akal dan berupaya mengutamakan dalil nakli. Jadi akal ini adalah hanya sebatas alat di dalam memahami dan mengeluarkan apa yang dia pahami daripada dalil nakli ya. Tetapi tidak dia jadikan sebagai sumber untuk bisa menentukan dan memberikan penilaian mana yang hak dan mana yang batil. Adapun hak dan batil hanya kita dapatkan penjelasan daripada sumber yang ada dari dasar dalil Islam yang ada di dalam dalil syar'i yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ini
yang tadi kita sedikit murojaah. Jadi dalil gulu di dalam akidah sudah selesai, gulu di dalam ibadah sudah selesai, gulu di dalam bab muamalah sudah selesai, dan pada saat ini insyaallah kita akan masuk kepada gulu yang keempat, yaitu adalah gulu di dalam perkara adat istiadat, ya. Gulu di dalam adat istiadat adalah bersikap keras dalam berpegang teguh dengan adat istiadat nenek moyang dan tidak mau mengubahnya kepada yang lebih baik. Artinya orang-orang ini yang merujuk kepada adat istiadat menganggap bahwasanya hukum yang ada di adat ini tidak bisa diubah, ya, tidak ada perubahan. Artinya itu sudah menjadi yang baku, permanen. Pada sekalipun mereka dapatkan terdapat keburukan, terdapat perkara yang menyelisihi syariat. Sekalipun mereka jelas mendapatkan adat ini menyelisihi syariat, mereka tidak ada upaya untuk mengubahnya. Dan ini tentu adalah diantara sikap gulu di dalam perkara adat. Ketika adat itu menyelisihi syariat, maka wajib diubah. Ya, adat itu menjadi hukum, boleh digunakan ketika dia tidak menyelisihi syariat. Makanya ada di dalam kaidah usul fikih namanya al-'adah muhakkamah. Al-'adah muhakkamah. Adat itu bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Muhakkamah itu artinya adalah sesuatu yang dijadikan sebagai landasan hukum, ya. Sesuatu yang menjadi sumber pijakan hukum, itu namanya al-'adah muhakkamah. Adat bisa menjadi sumber landasan hukum, digunakan sebagai hukum ketika tidak menyelisihi syariat. Tetapi adat ini ketika menyelisih syariat wajib diubah, dan mereka yang tidak mau mengubahnya maka mereka terjerumus di dalam perkara gulu, di dalam perkara gulu, ya. Nah, ini penjelasan yang sangat singkat, ya, sangat singkat dan rasanya mudah dipahami. Artinya orang yang bersikap keras di dalam berpegang teguh dengan adat istiadat nenek moyang, sekalipun menyelisih syariat, tetap mereka mengedepankan dan tetap mereka jadikan sebagai landasan hukum di dalam amalan mereka, maka ini adalah diantara bentuk gulu fil 'adah, gulu di dalam perkara adat istiadat, ya. Bukan berarti kita membahas menolak secara mutlak adat itu, tidak. Ya, nanti kita kena dengan prinsip yang sering disebutkan oleh pepatah kita, di mana bumi dipijak, di situ langit dipelototin. Ya, langit dijunjung, artinya apa? Mana hukum-hukum yang sudah berlaku di tempat yang kita berada di dalamnya, maka disitulah kita berupaya untuk menyesuaikannya. Dan kita menyesuaikan bisa kita amalkan dan kita praktekkan ketika memang adat tersebut tidak menyelisihi syariat. Karena kita agama Islam, bukan agama adat. Agama kita ini adalah agama Islam. Kita Muslim, bukan pengikut adat, ya. Sehingga yang wajib untuk kita jadikan sebagai sumber landasan yang kita ikuti hanyalah yang ada di dalam dalil syar'i, yaitu yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Maka adat ini masuk di dalam bab muamalah. Adat ini masuk di dalam bab muamalah, bukan di dalam bab ibadah. Ketika adat ini sudah masuk di dalam pembahasan ranah ibadah, berarti kita tahan adat ini, kita cross check apa yang menjadi rujukan yang ada di dalam dalil syar'i. Maka ketika adat ini, ya, menyelisihi syariat, wajib kita tinggalkan. Tetapi ketika adat ini tidak menyelisihi syariat, maka boleh kita laksanakan. Boleh bukan bermakna apa? Wajib. Karena kata wajib, kata haram, kemudian yang semisalnya, ini hanya berlaku untuk di dalam perkara syariat. Ya, kata wajib, kata perintah yang wajib untuk dikerjakan hanya berlaku di dalam perkara syariah. Adapun di dalam perkara muamalah hanya masuk di dalam bab ibahah. Al-aslu fil muamalah
al-ibahah. Al-ibahah itu artinya apa? Mubah. Mubah itu artinya boleh, ya dikerjakan silahkan, tidak pun dikerjakan maka tidak mengapa, tidak akan bernilai dosa di sisi Allah tabaraka wa taala. Kemudian yang keenam, karakteristik daripada manhaj salaf, manhaj yang penuh kemuliaan ini, yaitu adalah jalan manhaj salaf hanya satu. Jalan manhaj salaf hanya satu, tidak bercabang-cabang. Maka para pengikut manhaj salaf tentunya mereka tidak akan kebingungan, karena yang diikuti daripada jalan tersebut dari manhaj salaf ini hanya satu, tidak bercabang-cabang. Di dalam Quran surat Al-An'am ayat 153, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Wala tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabili, janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai beraikan kalian dari jalannya Allah tabaraka wa taala. Sungguh ini adalah jalanku. Aku yang dimaksud di dalam ayat ini siapa dia? Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalanku, karena ini yang berkata adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang difirmankan oleh Allah tabaraka wa taala. Jadi Nabi mengatakan inilah jalanku, maka ikutilah, yaitu ikutilah jalan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala tattabi'us subul, dan janganlah kalian mengikuti subul, yaitu jalan-jalan selain daripada jalan yang lurus ini. Fatafarraqu bikum an sabili, maka ketika kalian mengikuti jalan selain jalan yang lurus ini, jalan selain dari satu jalan ini, maka kalian akan tercerai-berai daripada jalannya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita ingin sampai kepada Allah, ikutilah jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kan ini prinsip yang ada di dalam dunia ma'rifat, yaitu mengantarkan kita kepada Allah tabaraka wa taala. Maka ketika kita ingin berada di jalan yang mengantarkan kita kepada ridhonya Allah, rahmatnya Allah, kepada Allah tabaraka wa taala, maka ikutilah jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah jalan dari ajarannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala memberikan wasiat kepada kalian. Jazakumullah khairan, Rehan. Demikianlah yang telah diwasiatkan oleh Allah kepada kalian, yaitu menjadi sebuah perintah, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Derajat yang paling tinggi apa, Pak? Derajat takwa. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Maka ketika kita ingin menjadi orang yang memiliki derajat yang paling mulia di sisi Allah, yaitu derajatnya al-muttaqin, maka ikutilah jalan yang telah ditempuh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manhaj salaf ini jelas dan terang, kata penulis Al-Ustadz Yazid rahimahullah ta'ala. Baik dalam hal menimba ilmu, tidak ada penjelasannya yang masih samar-samar. Ilmu yang dibahas di dalam manhaj salaf ini semuanya jelas. Di dalam perkara akidah pun juga jelas. Di dalam perkara dakwah pun juga jelas. Dakwahnya manhaj salaf hanya mengajak kepada apa? Ittiba sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikuti Rasul. Hanya demikian metode di dalam dakwah manhaj salaf, ya. Jelas, mudah, ya. Kemudian di dalam manhajnya pun juga, dalam pengamalan manhajnya pun juga jelas. Muamalahnya pun juga jelas. Muamalahnya jelas. Ketika ada dalil yang melarang, maka muamalah tersebut wajib ditinggalkan. Tapi kalau tidak ada dalil yang melarang, maka pada asalnya muamalah itu boleh. Dalam ibadah pun juga jelas. Ketika ada dalil yang memerintahkan, maka laksanakan. Ketika ada dalil, tidak ada dalil yang menerangkan, maka wajib kita tinggalkan. Prinsip
manhaj salaf di dalam ibadah, di dalam akidah, di dalam muamalah, semuanya jelas ya. Manhaj salaf dilandasi dengan ilmu, dimulai dengan menyerukan tauhid, sedangkan jalannya hanya satu, yaitu jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridwanullah alaihim ajma'in ya. Orang yang mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman salafus saleh, mengikuti akidah yang benar, mengikuti manhaj yang benar, maka ia akan mulia di sisi Allah dengannya. Dengan manhaj tersebut dia akan mulia di sisi Allah tabaraka wa taala, dan Islam akan diberikan izzah, kemuliaan. Ketika kita ingin menjadi hamba yang mulia di sisi Allah, ikuti manhaj salaf. Ketika Islam ini ingin dimuliakan, mendapatkan kemuliaan, izzah, maka amalkan manhaj salaf ya. Kita berdakwah mengajak umat ini kepada jalan yang hak ya. Tidak lepas daripada orang-orang yang menentangnya. Maka yang namanya dunia dakwah itu ada yang menerima dan ada yang menolak, bahkan ada yang menentang ya. Memberikan kecaman serta ancaman ya. Dan itu adalah sesuatu yang lumrah di dalam dunia dakwah ya. Bahkan ada yang mencemooh, mencela, melecehkan ya. Melecehkan dengan istilah-istilah yang tidak tepat, yang disandarkan kepada manhaj salaf, kemudian memfitnah pemahaman-pemahaman yang keliru, radikal, kemudian ekstrim. Ini fitnah ya. Di mana letak ekstrimnya, di mana letak radikalnya, di mana letak kerasnya manhaj salaf? Kita hanya mengajak kepada tauhid, kita hanya mengajak beramal dengan amalan sunnah. Di mana letak kekeliruannya? Di mana letak kesalahannya? Di mana letak pemahaman yang keliru, yang salah ya. Maka kewajiban kita adalah bersabar. Makanya di dalam Quran surat Al-Asr, setelah kita menyampaikan kebenaran, wa tawasau bil haqqi, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa tawasau bis sabar. Jadi kewajiban kita bukan hanya berdakwah di dalam kebenaran, tetapi juga hendaknya kita menyampaikan dengan penuh kesabaran. Nah, jadi kita berdakwah memperhatikan dua hal ini, berdakwah menyampaikan kebenaran, kemudian yang kedua berdakwah dengan sifat sabar. Kita wajib berdakwah kepada mereka dengan ilmu, dengan lemah lembut ya, dan kesabaran. Terkadang dakwah kita ini sudah lembut, cuman karena yang kita sampaikan ini terdapat ancaman-ancaman tentang neraka, akhirnya kita dikatakan apa? Keras. Wah, neraka. Kita berbohong walaupun hanya bercanda, neraka atau tidak ancamannya? Berbohong dengan bercanda, neraka atau tidak ancamannya? Neraka. Di mana letak kerasnya? Yang berbicara tentang hukum ini adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang berbicara tentang hukum ini, orang ini masuk surga, orang ini bisa terancam masuk neraka adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an dan hadis. Di mana letak kerasnya? Ya. Di mana letak ekstrimnya? Sedangkan ini firman Allah. Ini adalah merupakan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita ini hanya sekedar mubaligh. Mubaligh itu artinya apa? Yang menyampaikan. Tabligh itu artinya menyampaikan. Ya. Maka sampaikanlah dengan penuh kesabaran. Tidak perlu kita membalas mereka dengan celaan pula. Kita lihat dakwah-dakwah selain daripada dakwah salaf. Mereka banyak mencemooh, bukannya dalil-dalil ilmiah yang mereka keluarkan sebagai bantahan argumentasi, tetapi yang mereka keluarkan hanyalah sekedar istilah-istilah yang menghujat, yang mencemooh dan mencela. Adapun mereka yang berada di dalam manhaj salaf, ketika mendapatkan kekeliruan yang dilakukan oleh kaum muslimin di dalam kekufuran, di dalam kesyirikan, di dalam kefasikan, di dalam kemaksiatan, pernahkah mereka menyebutkan personal, golongan? Tidak. Secara umum saja mereka menyebutkan kesalahan ini terancam mendapatkan hukuman ini.
tetapi amalan ini maka akan mendapatkan ganjaran ini dan seterusnya. Tidak pernah menyinggung secara personal, kemudian tidak pernah menyinggung secara golongan, kecuali kalau benar-benar dia berdakwah di dalam kefasikan, dia berdakwah di dalam kekufuran, dia mendakwahi kaum muslimin untuk melakukan kesyirikan, kebatilan, menyelisih sunnah, baru kita sebutkan siapa namanya, baru kita sebutkan apa nama golongannya. Ya. Kalau betul-betul nampak bagi kita secara jelas dan terang siapa orangnya dan apa yang dia lakukan, apakah dia betul-betul mendakwah orang kepada syubhat, mendakwah orang ke dalam perkara syahwat, mendakwah orang di dalam perkara yang menyelisih syariat, baru ketika itu kita sebutkan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan nama-nama pembesar orang-orang kafir Quraisy. Abu Lahab, Abu Jahal disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Golongan-golongan pun juga Khawarij, Mu'tazilah, Syiah, kemudian seperti di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam golongan apa itu? Khawarij disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini hanya apa? Kalau memang jelas golongan ini berdakwah kepada kebatilan, maka kita sebutkan golongannya agar menjaga kaum muslimin untuk bisa tidak mengikuti pemahaman golongan tersebut. Ya. Tidak pernah kita memfitnah orang dan juga golongan ketika kalau memang mereka tidak secara terang-terangan mendakwahkan kaum muslimin di dalam kebatilan mereka. Karena akidah yang mereka pegang itu berbeda dengan akidah yang dibawa oleh ulama salaf. Ya. Pada asalnya bukan caranya yang berbeda. Pada asalnya memang inti dalam dakwahnya itu sudah berbeda. Ya. Inti di dalam dakwahnya itu sudah berbeda. Sehingga yang dipermasalahkan adalah caranya. Oh, Wali Songo itu kan dakwahnya begini begitu caranya. Kita ini kan hidup di zaman modern, di zaman yang saat ini berbeda dengan zaman dahulu. Yang dibahas itu caranya. Sebenarnya caranya ini hanya sesuatu yang mengikuti inti daripada apa yang disampaikan di dalam dakwah. Kalau isi daripada dakwahnya sama di dalam akidah, di dalam ibadah, di dalam muamalah, yaitu Al-Quran dan Sunnah, maka apapun wasilah dan cara yang digunakan maka tidak akan masalah insyaallah. Karena intinya sudah benar, maka dipastikan caranya pun juga akan benar. Ya. Maka kita lihat kalimat yang disampaikan oleh Al-Ustaz Yazid rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Karena akidah yang mereka pegang pada asalnya berbeda dengan akidah yang dibawa oleh ulama salaf. Sehingga akidah mereka penuh dengan kesyirikan dan juga takwil. Nah, ini dia. Kadang mungkin pijakannya sahih Al-Quran dan Sunnah, tetapi takwilnya yang keliru. Dalilnya benar, tapi takwilnya yang keliru. Maka sebaik-baik takwil daripada dalil-dalil syar'i adalah apa yang ada dari pemahaman para salafus saleh. Maka jangan pernah kita melepas penjelasan Al-Quran dan hadis daripada penjelasan para salafus saleh, daripada generasi sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada orang yang berupaya menafsirkan Al-Quran, maka coba dia telaah tafsir Al-Quran tersebut dari apa yang telah ditafsirkan oleh para sahabat. Begitupun juga dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jangan sampai dalilnya benar tapi takwilnya keliru. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban. Fatuba lil ghuraba." Islam itu berawal dengan keadaan yang terasa asing. Orang yang beragama Islam di masa dulu akan merasa asing, ya. Kemudian orang yang baru pertama kali melihat ajaran Islam pun juga merasa asing. Kok aneh? Yang lain pada menyembah berhala, tapi Nabi Muhammad SAW atau di zamannya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, kita lihat mereka menyembah berhala
kaumnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Tapi ketika datang Nabi Ibrahim memberikan dakwah yang datang dari Allah tabaraka wa taala, menyembah Allah, mereka menganggap dakwahnya Nabi Ibrahim ini adalah sesuatu dakwah yang asing. Kenapa kita harus meninggalkan Tuhan yang selama ini kita sembah? Bukankah Dia selama ini yang menjaga kita? Tidak ada negeri kita ini mendapatkan kekacauan, ditimpa musibah. Terus kenapa kita harus meninggalkannya? Nah, ini sesuatu yang akan dianggap aneh. Maka Islam berawal dalam keadaan yang dirasa aneh, gharib, asing. Wa sayaudu kama bada ghariban, dan kelak berarti suatu saat. Ini menerangkan tentang masa depan. Suatu saat akan datang di masa di depan kita ini, Islam ini pun juga akan kembali dianggap asing. Maksudnya apa ini? Islam suatu saat akan dianggap asing. Ajaran yang murni yang ada di dalam syariat Islam ini yang akan dianggap asing. Bukan Islamnya yang akan dianggap asing, tapi apa? Ajarannya. Bukan agamanya, tetapi ajaran yang ada di dalam agama Islam. Ketika betul-betul kita mengajak orang ini murni dengan pemahaman yang ada di dalam Al-Quran, murni dengan pemahaman yang ada di dalam hadis, maka akan dianggap aneh, asing. Orang amalan ini udah sering dikerjakan kok sekarang bid'ah. Ini kan udah turun menurun. Dulu orang udah pada ngumpul-ngumpul 7 hari, sekian hari, acara ini, acara itu. Kemudian di setiap acara ada merawisan, ya. Setiap acara ada kembang api. Lah kok sekarang dibilang nggak boleh, ya. Aneh, akan dirasa aneh, ya. Dan ini yang menyampaikan siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebenarnya kita tidaklah aneh melihat orang itu merasa aneh. Karena Nabi sudah mengatakan bahwasanya akan terasa asing, ya. Kita akan dianggap aneh, dan mereka, ya, dari syariatnya pun juga akan kita anggap aneh. Mereka akan melihat kita aneh karena kita dianggap menyelisih adat mereka, dan kita pun juga akan melihat mereka aneh karena apa yang mereka lakukan menyelisihi syariat, ya. Saling memandang dengan pemandangan keanehan. Gharib, ya. Tetapi inti daripada yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah inti ajaran Islam itulah yang akan dianggap aneh. Fatuba lil ghuraba, dan beruntunglah orang-orang yang dianggap aneh. Dianggap aneh ini adalah yang dianggap menyelisihi adat, ya. Bukan berarti dalil ini mengatakan kita hendaknya melakukan apa? Perkara-perkara aneh, perkara-perkara asing. Tidak, ya. Artinya beruntunglah orang-orang yang dianggap asing karena dianggap sebagai orang-orang atau golongan yang menyelisihi kebanyakan apa yang dilakukan oleh manusia di dalam adat istiadat mereka. Makna ghuraba sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari menerangkan tentang makna ghuraba. Ya, ghuraba itu jamak daripada gharib, yaitu golongan orang-orang yang dianggap asing atau aneh, ya. Dan ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga sudah menerangkan apa makna daripada ghuraba. Siapa mereka golongan ghuraba? Yaitu golongan yang dianggap asing. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, unasun salihun fi unasin su'in kathirin mayyasihim akthar mimman yuti'uhum. Dalam hadits yang sahih dikeluarkan dari Imam Ahmad, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menerangkan golongan orang-orang gharib, ghuraba, yang dianggap asing adalah orang-orang yang soleh, yang berada di tengah banyaknya orang-orang fasik, orang-orang jelek. Artinya jelek di sini bukan jelek fisik, tapi jelek dalam ibadahnya, jelek di dalam pemahamannya, jelek di dalam akidahnya, jelek di dalam ibadahnya, jelek di dalam muamalahnya. Jadi jelek di sini bukan
fisik, karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membahas masalah fisik, dan Allah tidak melihat kayak bagaimana bentuk daripada fisik manusia, karena semuanya pada hakikatnya ciptaan daripada fisik manusia yang telah diciptakan oleh Allah pada asalnya adalah baik. Ya, pada asalnya fisik daripada ciptaan yang telah diciptakan oleh Allah semuanya baik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim. Ya, maka dari sini ayat ini telah menerangkan bahwasanya Allah tidak pernah akan melihat dari fisik, karena pada asalnya fisik ini adalah merupakan ciptaan Allah, dan Allah tidak pernah menciptakan yang buruk. Allah menciptakan yang baik. Ya. Unasun solihun, maka orang-orang ghuraba, orang-orang yang dianggap asing adalah orang-orang yang masih berada di dalam kebaikan, orang-orang soleh. Orang-orang soleh itu artinya apa? Orang-orang yang baik di dalam akidahnya, orang-orang yang baik di dalam ibadahnya, orang-orang yang baik di dalam pemahaman dan muamalahnya. Ya. Soleh, soleh itu bukan hanya yang kita lihat rajin sholat tapi tidak sesuai sunnah, maka tetap aja itu bukan dikatakan orang soleh. Rajin baca Quran tapi makhorijul hurufnya keliru, shin dibaca sod. Iya, menyelisih kaidah tajwid, tetap itu bukanlah disebut dengan orang soleh. Orang soleh itu baik dalam ibadahnya, begitupun juga baik di dalam cara ibadahnya, baik di dalam akidahnya, baik di dalam pemahamannya, baik di dalam muamalahnya. Itulah orang soleh. Ya, baik di dalam keimanannya, baik di dalam ketakwaannya. Maka itulah yang disebut dengan orang soleh. Maka orang yang soleh, tatkala dia berada di tengah banyaknya orang-orang yang buruk, banyak melakukan kemaksiatan, orang yang mendurhakai lebih banyak daripada orang yang mentaati. Maka orang-orang yang taat, orang-orang yang soleh berada di dalam jumlah yang sedikit, minoritas. Di tengah-tengah mayoritas masyarakat yang banyak bermaksiat, yang banyak terjerumus di dalam kebatilan, batil di dalam akidahnya, batil di dalam muamalahnya, batil di dalam akidahnya, batil di dalam pemahamannya. Ya. Maka inilah orang-orang ghuraba yang berupaya istiqomah, konsisten, berpegang teguh di tengah-tengah masa yang penuh fitnah. Inilah yang disebut dengan ghuraba. Ya. Al-Imam Al-Allamah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, yang wafat pada tahun 751 Hijriyah, beliau rahimahullahu ta'ala berkata, jika seorang mukmin yang Allah karuniakan basirah dalam agamanya, basirah itu adalah taufik, ilmu, ya, ilmu, hidayah, taufik, maka ini masuk di dalam kategori basirah. Jika seorang mukmin yang Allah karuniakan basirah dalam agamanya, pemahaman dalam sunnah Rasulnya, dan pemahaman di dalam kitabnya, dan Allah perlihatkan kepadanya apa yang ada pada manusia berupa hawa nafsu, bid'ah, dan kesesatan, serta tergelincirnya mereka dari jalan yang lurus yang dipegangi oleh Rasulullah SAW dan sahabatnya. Jika ia menginginkan melalui jalan yang lurus ini, hendaknya ia bersikap, ia persiapkan diri menghadapi cacian orang-orang bodoh, cacian ahlul bid'ah, yang mereka tidak segan-segan akan memprovokasi dan menghasut manusia agar menjauh darinya, seperti yang dilakukan nenek moyang mereka dari orang-orang kafir terhadap panutan dan imamnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam kaum muslimin dan panutan penuh keteladanan oleh kaum muslimin adalah diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita melihat bagaimana rekam jejak dari dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi berdakwah kepada jalan yang lurus, jalan yang mengantarkan kita kepada Allah tabaraka wa taala, maka kita melihat mulailah orang-orang kafir,
orang-orang kafir di Jazirah Arab secara umum, khususnya di Mekah. Mereka mulai mencemooh, mencela, menghina, memfitnah, menghasut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian tidak segan-segan mereka pun juga mengancam, mengecam, bahkan ingin membunuh diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kutipan yang disampaikan oleh Al-Ustaz Yazid rahimahullah taala dari perkataan Ibnul Qayyim rahimahullah taala, ini Ibnul Qayyim yang berkata, yang wafat pada tahun 751. Ketika kita berupaya untuk konsisten di atas sunnah, di dalam pemahaman akidah salafus saleh, maka persiapkanlah diri kalian untuk menghadapi cemoohan daripada orang-orang jahil dan ahlul bid'ah. Berarti di zaman beliau sudah terasa tentang fitnahnya ahlul bid'ah, ahlul ahwa, para juhal, para fusaq dan seterusnya. Di tahun 751 sudah terasa di dalam dakwah. Apalagi kita sekarang di tahun 1446. Oh, Masya Allah. Ini sudah berapa ribu tahun yang lalu ini. Ya. Hampir satu abad yang lalu, ya. Adapun jika ia mengajak mereka kepada kebenaran serta mengkritisi apa yang mereka lakukan, maka di saat itulah terjadi kiamat bagi mereka. Jadi kiamatnya ahlul ahwa wal bid'ah adalah ketika mereka ada yang mengkritisi amalan mereka. Mereka akan merasakan apa? Kiamat. Mereka akan sangat marah, sehingga mereka pun segera menyusun strategi untuk menjebak dan mencelakainya dan mengarahkan pemimpin dan pasukannya. Maka ia menjadi pertama asing dalam agamanya karena rusaknya agama mereka, asing dalam berpegang dengan sunnah karena kuatnya mereka di dalam memegang bid'ah, asing di dalam akidahnya karena rusaknya akidah mereka, dan asing dalam sholatnya karena sholat mereka pun juga buruk, ya. Dan jelas dari poin yang keempat ini, penulis ingin menyampaikan kepada kita, sebenarnya kita itu bisa melihat baik dan buruknya ibadah seseorang itu tergantung daripada salatnya. Tergantung daripada salatnya. Ketika salatnya ini buruk di dalam kaifiyah, di dalam cara pelaksanaannya, maka ini akan memberikan dampak buruk di dalam amalan-amalan yang lainnya yang akan dia laksanakan. Nah, ini poin yang keempat, kenapa kok masuk kepada perkara salat? Karena perkara salat ini akan kita sering lihat karena dilaksanakan selama 5 kali dalam satu hari. Ketika salatnya ini baik sesuai dengan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka salatnya ini akan menjadikan amalan-amalannya yang lain akan menjadi baik. Maka benarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza salahat salaha sairu amali." Apabila salat ini baik, maka seluruh amalannya akan menjadi baik. Namun jika rusak salatnya, maka amalan-amalannya yang lain pun akan menjadi rusak. Ya, maka kita pengen mengetahui ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah, sebenarnya sederhana. Lihatlah daripada kaifiyah salatnya. Ketika salatnya diabaikan kekhusyuannya, ketika salatnya diabaikan tumakninahnya, ketika salatnya diabaikan amalan-amalan sunnahnya, ya, yang dia laksanakan amalan-amalan yang menyelisih sunnah, yang dirutinkan amalan-amalan yang tidak ada di dalam sunnahnya, maka ini adalah diantara sesuatu yang bisa kita lihat, ya, daripada pemahaman dari suatu golongan, ya, suatu golongan. Kemudian yang kelima, asing dalam jalannya karena sesat dan rusaknya jalan mereka. Asing dalam nisbatnya karena bertentangan dengan nisbat mereka. Kita nisbatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan mereka nisbatnya kepada siapa? Ya, pada tokoh-tokoh mereka, pembesar-pembesar daripada kelompok mereka. Tidak pernah mereka menisbatkan, atau jarang sekali, sedikit sekali daripada mereka menisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi amalan-amalan yang rutin yang mereka lakukan. Sedikit sekali atau bahkan mungkin tidak ada lagi penisbatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan-amalan yang rutin yang mereka lakukan, yang ternyata amalan tersebut
adalah amalan yang menyelisih sunnah. Ketika kita tanyakan dalilnya, apakah ada di dalam sunnah, maka mereka tentu apa? Kelimpungan di dalam menjawabnya, kebingungan di dalam memberikan argumennya karena tidak ada dalilnya. Maka penisbatan mereka pun juga apa? Terasa asing karena tidak dinisbatkan kepada sumber dalil Al-Quran ataupun hadis. Kemudian yang ketujuh, asing dalam interaksinya kepada mereka karena dia memperlakukan mereka dengan sesuatu yang tidak cocok dengan selera mereka. Ya. Dalam muamalah pun juga akan terasa asing. Ya, dalam muamalah pun juga akan terasa asing. Ya. Secara garis besar, dia menjadi asing dalam urusan dunia dan akhirat. Ya. Maka makna asing ini, Islam akan terasa asing, asing di dalam perkara dunia dan juga asing di dalam perkara akhirat. Ya. Dan tidak mendapatkan orang yang membantu dan menolongnya dari orang-orang awam. Maka ia adalah alim, orang yang mengerti di antara orang-orang bodoh. Dia adalah orang-orang yang asing, adalah merupakan pembela sunnah di antara mereka penganut bid'ah. Ya. Kemudian orang asing tersebut adalah orang yang mengajak kepada Allah dan Rasulnya. Di antara para penyeru kepada bid'ah dan hawa nafsu. Ya. Kemudian yang keempat, orang yang asing adalah orang yang memerintahkan kepada kebaikan dan melarang daripada kemungkaran. Di tengah-tengah masyarakat yang menganggap kebaikan sebagai kemungkaran dan sebaliknya, sementara kemungkaran mereka anggap sebagai kebaikan. Dan ini dikutip oleh penulis dari perkataan penjelasan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala yang bersumber dari bukunya Madarijus Salikin. Ya, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala memiliki buku yang berjudul Madarijus Salikin. Dan ini dikutip oleh penulis bukan sebagai kalimat yang datang dari beliau, tetapi yang datang daripada Al-Imam Al-Allamah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ya. Kalau kiranya penulis mengutip dari penjelasan beliau sendiri, maka tentu akan menjadi bantahan. Wah, ini paling dari logikanya, dari hawa nafsunya, dari prasangkanya. Ya. Adapun sekarang ini penulis mengutip penjelasan ini dari perkataan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu ta'ala. Ya. Salah seorang ulama yang hidup di masanya yang sangat sulit untuk dibantah dan disudutkan pemahamannya. Ya, pemahaman daripada Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu ta'ala. Maka jadilah orang yang asing. Artinya orang yang berpegang teguh di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah orang yang banyak menyelisihi sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadilah orang yang asing, yaitu orang yang menyeru kepada sunnah dan berupaya untuk mencegah orang lain daripada melakukan perbuatan yang menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka dengan selesainya penjelasan yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Madarijus Salikin, maka selesailah pula pembahasan daripada poin karakteristik manhaj salaf. Ya. Maka dengan demikian kita telah mengetahui apa saja karakter yang dimiliki daripada manhaj salaf. Ya. Kita coba murojaah, membaca poin-poinnya saja. Di dalam bab yang ke-6 ini kita sudah selesai membahas 6 karakteristik daripada manhaj salaf. Karakter yang pertama daripada manhaj salaf adalah manhaj ini sangat jelas, gamblang dan mudah. Kemudian yang kedua, karakter daripada manhaj salaf adalah senantiasa bersepakat di atas satu manhaj. Kemudian yang ketiga, berkumpul di atas kebenaran. Kemudian yang keempat, manhaj salaf adalah manhaj yang adil, yang adil. Ya.
Kemudian yang kelima, manhaj salaf adalah manhaj yang wasitiyah, yang bersikap pertengahan, tidak ada gulu, yaitu berlebih-lebihan. Kemudian karakter daripada manhaj salaf yang keenam adalah manhaj salaf merupakan manhaj yang memiliki jalan satu, tidak bercabang-cabang, yaitu jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diikuti oleh para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in, ya. Selanjutnya, ya, bab yang ketujuh. Sifat-sifat yang dengannya seorang muslim berhak dikatakan sebagai salafi. Jadi salafi ini bukan hanya ungkapan, pengakuan dari pribadi, ya, tetapi harus ditunjukkan dengan sifat, ya. Ada sifatnya, ya, yang dengannya seorang muslim berhak dikatakan sebagai orang yang mengikuti pemahaman manhaj salaf. Orang yang mengikuti pemahaman manhaj salaf maka disebut dengan salafi. Ya, salafi. Maka dari sini sekali lagi sudah bab yang sangat jauh kita bahas ini, bab yang ketujuh. Jangan sampai kita menjadi orang yang canggung di dalam mendengarkan kata salaf. Dan kita menjadi tabu untuk mengucapkan kata salaf. Tidak. Jangan pernah malu untuk mengucapkan kata salaf. Jangan pernah malu untuk menyatakan kita ini adalah salafi. Kalau memang karakteristik sifat-sifat daripada pemahaman salafus saleh kita upayakan untuk kita laksanakan di dalam diri kita, di dalam pribadi kita, maka kita wajib menyatakan diri kita ini salafi. Ya, kita wajib mengatakan diri kita adalah salafi, karena salafi ini bukanlah sebuah organisasi, ya, sebuah organisasi yang memiliki pemimpin dari setiap ranting-rantingnya, cabang-cabangnya, ada reuniannya, ada tasyakurannya, ada. Iya. Maka manhaj salaf adalah manhaj akidah. Kita ini manhaj yang membahas di dalam ibadah, yang mengikuti rujukan dalil, yang mengikuti orang-orang soleh terdahulu, yaitu generasi salafus soleh, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Maka orang-orang yang mengikuti jejaknya para salafus soleh, manhajnya ulama-ulama salaf terdahulu, maka dia dikatakan salafi. Salafi itu adalah penisbatan kepada pengikut, mengikuti pemahaman, tentunya pemahaman yang baik, tentunya pemahaman yang hak, tentunya pemahaman yang sesuai dengan syariat, ya, pemahaman sesuai dengan syariat, ya. Setelah kita mengetahui wajibnya mengikuti manhaj salafus saleh, ya, maka tidak diragukan lagi bahwa hati ini ingin mengetahui sifat-sifat yang menonjol, yang apabila seseorang berhias dengannya, ia akan menjadi seorang salafi, pengikut para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, serta termaksud di dalam golongan al-firqah an-najiyah al-mansurah. Firqah itu artinya golongan, ya. An-najiyah artinya adalah yang selamat. Al-mansurah artinya adalah yang mendapatkan pertolongan. Mansurah itu asal katanya dari nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Mansurah. Ya, mansurah ini artinya adalah yang ditolong, yang mendapatkan pertolongan. Pertolongan dari siapa? Ya, pertolongan dari Allah dan pertolongan dari Nabi kita, khususnya di dalam syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ya, penulis, ya, akan membawakan beberapa sifat tersebut, ya. Masya Allah, ini saya dapatkan kata ketawaduan tentunya. Beliau penulis Al-Ustadz Yazid Ibn Abdul Qadir Jawas rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan sebagai penulis, ya, tidak menyebutkan apa? Saya, ya. Oleh karena itu saya akan membawakan tidak, tetapi di sini beliau menisbatkan sebagai apa? Penulis.
Karena yang beliau sampaikan ini adalah tulisan-tulisan yang beliau kutip dari sumber-sumber para ulama dahulu, penulis. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghiasi kita dengan sifat-sifat itu dan meneguhkan kita di atas sifat tersebut sampai kita meninggalkan kehidupan dunia ini. Yang pertama, sifat daripada pengikut manhaj salaf sehingga dia berhak dikatakan sebagai salafi adalah yang pertama berhukum dengan Al-Quran dan As-Sunnah dalam semua sisi kehidupannya. Seluruh aspek kehidupannya, bahkan di dalam bab muamalah, bab pergaulan kehidupan sehari-hari, maka wajib dia mengikuti manhajnya salafus saleh. Maka di semua aspek, di semua sisi kehidupan, maka dia wajib berhukum kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka ini sifat yang pertama. Orang yang bisa dikatakan sebagai salafi. Dia senantiasa berhukum kepada Al-Quran dan berhukum kepada As-Sunnah. Kemudian yang kedua, sifat mereka yang mengikuti salafus saleh adalah berpegang pada penjelasan para sahabat. Jadi dia berhukum kepada Al-Quran dan Sunnah dan dia mengikuti penjelasan. Jadi bukan hanya sumber hukumnya yang dia pegang, tapi dia juga memegang apa? Penjelasan. Penjelasan siapa ini? Penjelasannya para sahabat. Maka sekali lagi sering di dalam majelis ini kita menyebutkan kalimat bukan hanya berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi kita tambahkan kalimat selanjutnya sesuai dengan pemahaman para sahabat. Berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Ya. Setiap permasalahan agama secara umum dan lebih khusus lagi di dalam mengambil penjelasan masalah akidah dan manhaj, hendaknya kita ambil dari penjelasan yang telah disampaikan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, tidak memperdalam masalah yang tidak dapat dinalar oleh akal. Ya. Tidak memperdalam. Ya. Dia hanya membahas sesuai dengan zahirnya saja. Ya, bahwasanya contoh seperti langit itu ada 7 lapisan. Kemudian bumi pun juga ada 7 lapis. Kemudian langit dan bumi ini diciptakan berapa hari? Kenapa kok 7 hari? Bukankah Allah Subhanahu wa taala khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in qadir? Maha pencipta. Bukankah Allah innama kana amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun? Kenapa Allah menciptakan manusia tapi ujung-ujungnya ada di antara ciptaannya Allah ini dimasukkan ke dalam neraka? Kenapa Allah menciptakan syaitan yang ujung-ujungnya syaitan ini melakukan keburukan? Apa itu keburukannya? Menjauhkan manusia daripada Allah. Kenapa dia ciptakan syaitan? Kita mungkin mendapatkan penjelasan-penjelasannya secara singkat, tidak mendalam. Ya. Ketika contoh seperti babi, contoh seperti anjing, disebutkan haram hukumnya untuk dikonsumsi, dimakan. Ketika kita memang betul-betul bukan dalam keadaan muttor. Muttor itu dalam keadaan darurat. Kalau bukan dalam keadaan darurat, dalam terdesak, maka ini kembali menjadi sifat haram. Kenapa kok hewan ini diciptakan tapi nggak boleh dimakan? Sudah diterangkan haram, yang sudah berarti sebatas itulah kita menghukuminya, tidak mendalami apa yang itu tidak dinalar, yang tidak bisa ditangkap oleh akal kita. Akal kita ini memiliki batasnya. Sebagaimana pandangan mata kita ini memiliki kekuatan batasan, kekuatan di dalam melihat, maka akal kita pun demikian. Sebagaimana pendengaran kita ini memiliki kekuatan, batasan kekuatan untuk mendengar, maka akal kita pun juga memiliki batasan di dalam menalar, ya, di dalam menalaah suatu masalah. Ya. Hal itu karena menurut ahlu sunnah, ya, yaitu salafiyin, ya, maka buku ini sudah memberikan penjelasan yang sangat jelas. Ahlu sunnah itu salafi, dan salafi itu adalah
ahlu sunnah. Dan salafi ini tidak ada perbedaannya. Oh, salafi buku kuning atau kitab kuning, salafi yang bukan kitab kuning, tidak ada. Sekarang pondok-pondok dulu juga, mohon maaf, seperti Ormas NU, mereka mengatakan apa? Pondok mereka ini adalah pondok salafi, membahas buku atau kitabku kuning ya. Kenapa giliran diajak kepada pemahaman betul-betul salafi, malah mereka menentang pemahaman tersebut? Maka mana kata perwujudan daripada kata salafinya ya? Banyak sekolah yang padahal menyelisihi pemahaman salafi, tetapi mereka menisbatkan diri mereka sebagai salafi. Maka tentu ini yang harus mereka pahami. Salafi dikatakan salafi ketika mereka berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis sesuai dengan penjelasan daripada para sahabat. Kemudian yang ketiga adalah yang tidak terlalu memperdalam masalah sesuai dengan nalar akalnya. Maka ahlu sunnah salafiyin ya, Al-Quran dan Sunnah lebih didahulukan daripada akal. Menurut ahlu sunnah, Al-Quran dan As-Sunnah lebih didahulukan daripada akal. Daripada hakikat, tidak ada pertentangan antara dalil yang sharih, jelas dan tegas dengan akal yang sehat. Maka kalau kita betul-betul menggunakan akal sehat kita, maka tidak akan kita pernah dapatkan akal sehat ini menyelisihi daripada hukum syariat. Akal sehat tidak akan pernah menyelisihi hukum syariat. Nah, kecuali kalau memang akalnya ini sudah mulai sakit, terjangkit penyakit syubhat dan syahwat, sesuatu yang berangkat dari hawa nafsu, syahwat yang berangkat daripada hawa nafsu, dan hanya semata dari akal mereka, sehingga ini akan menyelisihi syariat ya. Maka sekali lagi ini kalimat yang sangat hikmah. Akal sehat tidak akan pernah menyelisihi hukum syariatnya. Akal sehat itu adalah akal yang selalu mendahulukan Al-Quran dan As-Sunnah. Allah Ta'ala telah memuji orang-orang yang bertakwa di dalam kitabnya yang mulia dan mengabarkan bahwasanya sifat yang pertama kali ada pada mereka adalah beriman kepada perkara yang gaib. Nah, ini kita pernah sudah membahasnya. Ketika perkara gaib ini tidak diterangkan secara luas oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wajib kita imani ya. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menerangkan sifat orang-orang yang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang bertakwa adalah orang yang beriman terhadap perkara gaib. Sekalipun dia tidak melihat dengan jelas oleh akal, oleh matanya, tetapi dia dapatkan penjelasan yang jelas oleh dalil yang sharih di dalam Al-Quran dan hadis, maka wajib dia apa? Beriman ya. Para salafus saleh memahami hal itu. Terdapat banyak pernyataan-pernyataan mereka yang menunjukkan bahwasanya mereka berserah diri di dalam perkara i'tiqadiyah, perkara akidah, dan tidak ada tempat bagi akal di dalamnya, khususnya di dalam masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti pernah yang kita bahas sebelumnya, masalah Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah itu bersemayam di atas arasy. Sekarang ini yang menerjemahkan kata istawa itu dengan bersemayam siapa? Yang menerjemahkan kata istawa dengan makna bersemayam itu siapa? Ini kan terjemahan hanya tinjauan dari segi bahasa. Jangan pernah membahasakan terjemahan bahasa itu dengan penjelasan syariat. Ketika kita menjelaskan, menerjemahkan bahasa kepada bahasa, istawa kita terjemahkan semayam, jangan pernah kita menerjemahkan kata bersemayam itu dengan pemahaman syariat. Oh, berarti kalian menerangkan bahwasanya Allah itu sama seperti raja yang sedang duduk di atas singgasananya. Ya.
Karena kata semayam ini kan terjemahan kita. Sedangkan para ulama salafus soleh tidak pernah menerjemahkan kata istawa itu bersemayam. Ya. Yang ada mereka terjemahkan istawa, ya sudah istawa. Allah beristiwa di atas arsy, sudah itu saja. Ya. Maka dari situlah gara-gara mentakwil, ya, definisi bahasa akhirnya terjerumus di dalam kekeliruan di dalam perkara syariat. Dari bahasa terjerumus di dalam kekeliruan syariat. Maka ketika kita ingin menerjemahkan bahasa, terjemahkan juga sesuai dengan apa yang telah diterjemahkan oleh para ulama kita. Ya. Kalau memang hanya sebatas terjemahan bahasa, berarti sudah berhenti di dalam penjelasan bahasa. Jangan pernah membahas penjelasan bahasa itu kepada penjelasan syariat. Bisa dipahami? Contoh seperti sholat. Sholat itu di dalam bahasa yang lainnya apa? Zikir atau doa. Zikir atau doa. Kalau kita terjemahkan sholat itu hanya sebatas doa atau mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka kita tidak perlu ruku, tidak perlu apa? I'tidal, nggak perlu sujud, nggak perlu bertakbiratul ihram, nggak perlu melaksanakan salam dan gerakan-gerakannya. Cukup dengan kita berzikir, mengingat Allah dan berdoa, berarti sudah dikatakan sholat. Nah ini dia kekeliruan ketika menerjemahkan tafsiran bahasa kepada tafsiran syariatnya. Bahasa ini tujuannya hanya untuk apa? Meluruskan pemahaman kita di dalam pemahaman syariat, bukan malah menjerumuskan kita di dalam kekeliruan di dalam memahami pemahaman syariat. Ya. Contoh seperti makna daripada puasa. Puasa itu artinya apa? Imsak. Imsak itu artinya apa? Menahan. Ya sudah. Dia apapun dia berupaya untuk menahan, berarti itu sudah dikatakan puasa. Kemudian dia memahami kata menahan itu, dia terapkan di dalam ibadahnya, seperti puasa Ramadan. Kamu puasa? Puasa. Tapi kok makan? Iya, kalau makan dan minum saya nggak puasa, saya nggak menahannya. Tapi saya menahannya daripada apa? Daripada berbicara. Contoh hari ini saya nggak berbicara. Seperti yang dilakukan oleh Maryam alaihissalatu wassalam. Ya. Maka tentu ini adalah pemahaman bahasa yang keliru di dalam penerapan hukum syariatnya. Maka ketika kita ingin memahami pemahaman bahasa, jangan pernah kita memasukkan di dalam pemahaman di dalam syariat, kecuali dengan tujuan yang baik, kecuali dengan tujuan untuk meluruskan pemahaman kita di dalam memahami definisi syariatnya. Maka ini kenapa kita masukkan penjelasan ini? Karena penulis menyampaikan rahimahullah ta'ala, tidak ada tempat bagi akal di dalamnya, yaitu di dalam akidah, khususnya di dalam masalah sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya Allah mengatakan Allah istiwa, ya sudah Allah istiwa di atas arasy, ya sudah di atas arasy. Bahasanya kita arasy itu apa? Singgasana. Ini kan definisi atau terjemahan lugah, terjemahan etimologi, terjemahan bahasa. Jangan pernah kita membawa terjemahan bahasa kepada terjemahan syariat. Jangan pernah kita mengatakan singgasana Allah Tabaraka wa Ta'ala sama seperti singgasananya manusia atau raja. Nah, ini yang terkadang keliru yang terjadi di dalam pemahaman takwil asma was sifat. Takwil daripada namanya Allah dan sifat-sifatnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah tidak menerangkan, tetapi dia menghadirkan penjelasan daripada takwilnya, daripada kalamnya. Makanya ini sering terjerumus, tergelincir kekeliruan ini oleh orang-orang ahlul kalam. Ahlul kalam, ya. Atau sekarang ini alat yang digunakan oleh ahlul kalam adalah apa? Mantik. Ya, ilmu mantik. Mantik itu artinya adalah ilmu percakapan. Oh, untuk bisa memahami isi percakapan orang, kita butuh apa? Kaidah-kaidah. Ya sudah, kaidah di dalam memahami percakapan Allah atau perkataan Allah, ya, dan perkataan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kaidahnya cuma sederhana, tidak banyak. Yaitu apa? Sesuai dengan pemahaman para salafus saleh.
sesuai dengan penjelasannya para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lagi menghadirkan kaidah-kaidah yang akan membuat kita itu apa? Jelimet, ruwet atau ribet susah sendiri di dalam memahami Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Maka sekali lagi tadi kembali kepada pemahaman sebelumnya atau penjelasan sebelumnya daripada karakteristik manhaj salaf, yaitu adalah manhaj ini mudah dan jelas, gamblang, dan jalannya cuma satu, yaitu jalan yang diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dilanjutkan oleh para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, sifat pengikut daripada pemahaman salafus saleh sehingga dia berhak dikatakan sebagai orang yang mengikuti pemahaman salafus saleh sebagai salafi, yaitu dia memperhatikan tauhid uluhiyah, pengesaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengesahkan Allah tabaraka wa taala di dalam ibadah seperti doa, seperti isti'anah, seperti istighosah. Nah, ini sering kita mendengarkan kata istighosah. Kita pahamnya kata istighosah itu apa? Turun di lapangan, dipimpin oleh orang dan seterusnya. Ya, maka tentu kita harus memperhatikan bagaimana yang ada di dalam syariat, bukan istighosah, bagaimana yang ada di dalam adatnya. Seringnya kita pahamnya kata istighosah ini kita memahami sesuai dengan cerminan yang ada di dalam adat, bukan cerminan yang ada di dalam syariatnya. Maka inilah pentingnya berilmu di dalam amal, sehingga agama Islam ini bukanlah agama warisan yang diikuti dengan kebodohan tanpa didasari ilmu, tidak, tetapi agama Islam ini adalah agama yang diikuti dengan kecerdasan yang didasari di atas ilmu. Takut, harap ya. Nah, ini kata takut, lihat kalau orang yang tidak berilmu tentang syariat, maka dia akan menerjemahkan kata takut itu apa? Kualat. Wah, saya takut begini nanti kualat. Saya takut nikah di bulan ini ya, di tanggal ini, nanti apa? Kualat ya. Nanti enggak ada pernah mereka akan membahas keberkahan. Oh, nanti enggak ada berkahnya. Nanti tidak ada hidayahnya, nanti tidak ada ridhonya Allah tabaraka wa taala, tidak ada. Yang ada mereka membawa adalah apa? Kata kualat ya. Diakibatkan ketika mereka tidak ketika mereka menghadirkan rasa takut ini tidak didasari di atas ilmu. Roja, harapan, cinta, tawakal, nazar, menyembelih dan macam-macam ibadah lainnya. Tauhid merupakan asas bagi daulah Islamiyah yang benar dan wajib memberantas dan memerangi apa saja yang mengurangi tauhid berupa syirik besar atau yang menafikan kesempurnaan iman berupa syirik kecil. Yang dapat menghancurkan iman adalah syirik besar, yang dapat menafikan kesempurnaan iman adalah syirik kecil. Oleh karena itu, dakwahnya para nabi dan rasul ialah menetapkan perkara ini. Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 25, "Wa ma arsalna min qablika mir rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau wahai Muhammad, melainkan kami telah mewahyukan kepada mereka, artinya telah memberitahukan kepada mereka, wahyu telah Allah wahyukan kepada mereka bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, yaitu selain aku. Selain aku yaitu adalah selain Allah. Fa'budun, maka beribadalah hanya kepada Allah ya, beribadalah kepada aku, yaitu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ajaran para nabi dan rasul semuanya mengajak kepada tauhid. Maka salafi adalah mereka yang senantiasa memperhatikan, perhatian mereka tujukan terhadap perkara tauhid. Maka orang-orang salafi di dalam dakwahnya tidak akan pernah kekurangan di dalam dakwah
tauhid. Selalu asupan tauhid ini adalah asupan yang baik yang selalu mereka bahas, mereka kaji, selalu mereka ingatkan umat ini agar umat ini selalu memiliki pemahaman akidah yang baik, peribadatan yang baik, peribadatan yang penuh keesaan hanya kepada Allah tabaraka wa taala dan menafikan ibadah selain pada Allah tabaraka wa taala. Dan ini diantara kekeliruan, kebatilan yang terjerumus di dalam istighosah. Mereka istighosah takut kualat. Mereka istighosah karena takut apa? Sial. Mereka istighosah takut nanti dibenci oleh penghuni kubur, dibenci oleh penghuni hutan. Mereka istighosah karena takut apa? Dibenci oleh penghuni lautan. Sehingga takut nanti para nelayan mereka tidak mendapatkan rezeki mereka, ya, karena dibenci oleh penghuni ikan, penghuni lautan. Penghuni lautan siapa penghuni lautan? Ya ikan dan. Subhanallah. Nah ini dia ya. Kekeliruan dan kebatilan yang terjadi di dalam istighosah. Ketika istighosah ini tidak dibangun di atas tauhid yang murni, tauhid yang baik, tidak dibangun di atas ilmu, maka akan terjerumus di dalam kefasikan, kekufuran, bahkan kepada kesyirikan. Maka pentingnya kita berilmu di dalam beribadah ya. Bahkan mentauhidkan Allah butuh ilmu atau tidak? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala tentunya adalah membutuhkan ilmu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita di dalam Quran ya, surah Muhammad ya. Silahkan dibuka sebagai tambahan dalil ya. Surat Muhammad, surat yang ke-47 ayat 19. Bismillah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Muhammad ayat 19? Di awal ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Fa'lam artinya apa? Maka berilmulah, maka ketahuilah ya. Annahu la ilaha illallah. Yang harusnya kita ketahui pertama kali di dalam ibadah ini, di dalam agama ini adalah masalah tauhid. Dan yang kedua, masalah tauhid ini hendaknya dibangun di atas ilmu. Jadi kata fa'lam di dalam firman Allah tabaraka wa taala annahu la ilaha illallah, Quran surat Muhammad ayat 19 ini, pertama ilmu yang wajib pertama kali kita ketahui adalah pembahasan tentang masalah tauhid. Kemudian makna daripada fa'lam annahu la ilaha illallah di dalam ayat yang ke-19 ini adalah hendaknya kita mentauhidkan Allah di atas ilmu. Jadi ada dua pembahasan. Pertama, ilmu yang pertama kali kita ketahui adalah masalah tauhid. Yang kedua adalah hendaknya kita bertauhid di atas ilmu. Maka ketika kita ingin menyembah Allah, jangan kita menyembah sesuai dengan prasangka, perasaan, logika, hawa nafsu dan adat istiadat, tidak. Tetapi ketika kita hendak menyembah Allah tabaraka wa taala, hendaknya kita berilmu dengan bagaimana caranya betul-betul beribadah dengan baik dan sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa a'lam. Maka ini saja poin yang bisa kita bahas dari sifat mereka yang berhak dikatakan sebagai salafi sampai di poin yang keempat, dan insyaallah di poin yang kelima dan seterusnya akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'la wa a'lam. Demikian faidah yang bisa kita bahas di pertemuan hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita keistiqomahan di atas manhaj salafus saleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita di dalam berdakwah, di dalam mengamalkan ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala fitnah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semuanya di atas manhaj yang hak ini dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.